Teman hayalan si kecil. Do you like my trip? I got it for my birthday. 6. Do you live here? Pemirsa beriman, terutama yang sudah menjadi orang tua, pernah nggak sih kadang melihat anak berperilaku aneh seperti bermain dan berbicara sendiri seakan ada orang lain di dekatnya? Pasti sebagian orang tua mulai khawatir ya jika perilaku tersebut nggak hanya terjadi sesekali saja, tetapi berulang-ulang. Nah, kira-kira hal tersebut berbahaya nggak ya pemirsa? Kita simak yuk pemaparannya berikut ini. Teman hayalan dari pandangan psikolog. Menurut seorang psikolog sekaligus pendiri Irma & Co Child and Family Psychological Services, Irma Gustiana Andriani MPSI, para orang tua tak perlu merasa khawatir yang berlebihan apabila anaknya memiliki teman hayalan. Karena menurutnya, teman hayalan yang dimiliki anak di usia balita adalah fase perkembangan yang wajar. Beberapa anak yang memiliki teman hayalan dapat mendeskripsikan seperti apa sosok imajiner tersebut, baik secara fisik maupun perilakunya. Bahkan ada juga yang bisa menjelaskan secara detail bahwa ia mendengar atau menyentuh teman hayalannya tersebut. Sebuah penelitian yang dilakukan Marjorie Taylor dan Stephanie M. Carlson dari Fakultas Psikologi University of Washington menyimpulkan 2 dari 3 anak usia 7 tahun pernah memiliki setidaknya satu teman hayalan. Dan biasanya nih pemirsa, teman hayalan paling sering muncul di rentang usia 3-5 tahun. Beberapa anak bahkan masih memiliki teman hayalan sampai usia 7 tahun. Namun memang tidak semua anak mengalami fase yang satu ini. Penyebab anak memiliki teman hayalan. Pemirsa beriman, apa aja sih yang membuat seorang anak memiliki teman hayalan? Ternyata penyebabnya beragam. Pada anak normal, memiliki teman hayalan adalah bentuk pengembangan kreativitasnya. Sementara pada anak dengan kasus trauma tertentu, bisa jadi sedang mencoba mengatasi rasa tidak nyamannya melalui kegiatan bercerita dengan teman hayalan yang ia ciptakan. Selain itu, ada penyebab lainnya loh pemirsa, seperti anak merasa kesepian atau tidak memiliki teman, dan anak yang pernah mempunyai pengalaman negatif. Lalu, bagaimana cara menyikapi teman hayalan anak? Seiring bertambahnya usia anak kita, teman hayalan ini sebenarnya akan hilang dengan sendirinya, digantikan dengan teman nyata yang ada di sekeliling sang anak. Maka dari itu, sebaiknya jika anak memiliki teman hayalan, kita sebagai orang tua jangan panik, tapi berusaha untuk lebih dekat dan banyak berinteraksi dengan anak. Kita juga harus lebih banyak mengajak anak bermain dengan teman-teman sebayanya dan tidak membiarkan si anak terlalu asik dengan teman hayalannya. Apalagi jika komunikasi antara si anak dengan teman hayalannya sudah menjurus ke arah sikap kasar. Dalam agama Islam, jika anak memiliki teman hayalan yang merupakan imajinasinya, sebenarnya tidak ada kaitannya dengan hal gaib. Selama tidak ada interaksi dengan jin, maka tidak ada masalah secara syariat. Namun, jika teman hayalan tersebut berupa hasil melihat penampakan makhluk gaib atau jin yang selalu mengikuti anak dan mengajaknya berbicara, maka sebaiknya perlu penanganan secara syariat, misalnya dengan ruqyah. Karena memang sejak kita lahir sebenarnya telah ada setan yang mengganggu. Seperti sabda Rasulullah SAW, setiap anak manusia pasti diganggu setan ketika dia dilahirkan, sehingga dia teriak menangis karena disentuh setan, kecuali Maryam dan putranya. Hadis riwayat Bukhari 3431. Selain itu, jika gangguan tersebut dibiarkan, dikhawatirkan akan membuat si anak lebih jauh berteman dengan jin atau setan, yang mana hal tersebut sangat dilarang dalam Islam. Sebagaimana di dalam sebuah ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya,
dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Quran Surat Al-Jin ayat 6. Pemirsa beriman, bagaimanapun juga memberikan perhatian yang penuh kepada anak-anak kita dan selalu mengajarinya tentang pendidikan agama Islam adalah hal terbaik yang harus dilakukan orang tua. Kita juga harus senantiasa mendoakan anak-anak kita agar dijauhkan dari gangguan jin dan setan. Doa yang diucapkan Rasulullah SAW ketika memohonkan perlindungan untuk Hasan dan Husain cucunya berikut ini bisa kita amalkan. U'izuka bikalimatillahi tammatin min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainil lammah. Yang artinya, aku memohon perlindungan dengan kalimat Allah yang sempurna untuk kalian berdua dari gangguan setan dan binatang berbisa dan dari pandangan mata ain yang membuat sakit. Hadis riwayat Bukhari nomor 3371 dan Abu Daud nomor 4737.